Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyah Nia Zahra dengan NIM 210422293 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Statistik Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial lengkap olah data bab 4 pada skripsi. Nah, di mana kita akan menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Nah, adapun contoh yang saya gunakan kali ini itu ada regresi linear berganda. Di dalam regresi linear berganda tersebut ada menggunakan 4 tahapan, yang mana ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua ada analisis deskriptif, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear. Nah, pada uji regresi linear ini ada 2 tahapan juga di dalamnya. Pertama ada uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F, dan yang kedua ada koefisien determinasi. Nah, sebelum saya memulai melanjutkan kepada pengolahan data menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Nah, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, yang mana suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, sedangkan uji reliabilitas yaitu keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Nah, hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, yang memberikan hasil yang sama, atau untuk mengukur yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai tersebut memberikan skor yang mirip antara reliabilitas antar penilai. Nah, jika nilai alfa kecil dari 0,7, jika nilai alfa besar dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa tersebut besar dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsistensi memiliki reliabilitas yang kuat. Nah, baiklah. Untuk pertama kita akan mencoba terlebih dahulu mengolah data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini sudah ada data atau kuesioner yang mana terdapat 30 responden. Nah, di dalam 30 responden ini ada 3 variabel, yaitu ada variabel X1, ada variabel X2, dan ada variabel Y. Nah, di mana kolom ini di variabel X1 ini ada 10 pernyataan. Nah, sedangkan di variabel X2 ada 7 pernyataan dan di variabel Y ada 10 pernyataan. Nah, dengan data inilah yang akan nanti kita asumsikan kita olah menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu mari kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, untuk memasukkan data yang sudah kita masukkan di Excel tadi, kita akan mengambil namanya file tersebut. Kita ambil namanya import data, yaitu setelah import data kita tekan Excel. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang dari Excel tersebut ke dalam SPSS. Kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat data yang sudah kita Nah, setelah kita memasukkan datanya ke dalam SPSS, saatnya kita akan menguji data tersebut menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, perlu diketahui bahwa uji validitas tersebut adalah mengkorelasikan tiap item tersebut ke dalam item total, yaitu
per variabel ada total variabel X1, total variabel X2, total variabel Y. Nah, jadi kita akan mengkorelasikan setiap item tersebut ke item total. Untuk caranya tersebut, kita tekan analyze. Nah, kita ambil namanya correlate, yaitu bivariate. Nah, di bivariate ini kita akan menguji variabel X1. Nah, untuk menguji variabel X1 ini kita akan memindahkan variabel X1 ini ke samping. Nah, setelah itu pastikan ini correlation coefficient-nya adalah percent dan test of significance-nya adalah to tail. Nah, jadi kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari variabel X1. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan semua variabel tersebut dari X1 sampai Y menggunakan uji validitas. Nah, dikatakan di sini bahwa jika correlation tersebut di bawah 0,05 berarti itu tidak signifikan. Nah, jika di atas 0,05 berarti itu signifikan. Atau di sini ada bintang. Kita bisa lihat di sini ada bintang 2, berarti artinya ini signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua data yang kita uji menggunakan validitas itu tersebut valid atau signifikan. Caranya masih sama, itu nanti kita tekan analyze, habis itu kita tekan correlate, bivariate, nanti kita masukkan per variabelnya. Nah, setelah kita selesai menggunakan uji validitas, kita akan menggunakan uji reliabilitas. Nah, untuk menggunakan uji reliabilitas sendiri, kita masih membukanya yaitu analyze. Nah, di sini kita ambil kata scale. Nah, di sini kita tekan ada reliability analyze. Nah, di sini kita masukkan per variabelnya. Kita mulai pada variabel 1 terlebih dahulu. Nah, untuk reliabilitas sendiri tidak menggunakan total. Jadi untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total, nanti langsung kita oper ke samping. Nah, di sini nanti kita tekan OK. Nah, inilah hasil dari reliabilitas. Nah, di sini juga saya sudah mengolah data tersebut dari variabel X1, X2, dan Y. Nah, di sini ada reliability. Ini hasil yang kita dapatkan pada X1. Nah, di sini juga ada reliability statistik atau Cron bench alpha-nya itu ada 0,19. Untuk yang X2-nya ada 749 dan variabelnya ada 893. Mohon maaf sebelumnya, jadi tadi ada kesalahan kata bahwa dapat dikatakan untuk menentukan apakah data itu valid dan signifikan itu kita melihat di sini dengan ada dua cara. Yang pertama, jika angkanya menunjukkan di bawah 0,05 artinya data tersebut valid. Nah, dengan cara yang kedua yaitu dengan melihat tanda bintang. Ada tanda bintang 2, maka di sini dapat dikatakan valid. Oleh karena itu,
pada variabel X1 pada pernyataan 1, 2, pernyataan 1 dikatakan valid, pernyataan 2 dikatakan valid. Nah, pernyataan 3 juga dikatakan valid. Artinya seluruh data kita tersebut dapat dikatakan valid, yaitu signifikan. Begitu juga seterusnya. Ada variabel X2 dan variabel Y. Baiklah, mungkin sedikit kita bahas lagi tentang uji validitas tersebut. Di sini setelah kita mendapatkan semua hasil dari uji validitas menggunakan SPSS, yaitu ada total variabel X1, total variabel X2, dan total juga ada variabel Y. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut dari ketiga variabel, kita akan merekap data tersebut ke dalam Excel. Nah, dapat kita lihat rekapannya bahwa di sini nilai R hitung di variabel X1 pernyataan 1 itu ada 0,93. Nah, untuk nilai 0,93 ini dapat kita ambil dari hasil total X1 kita di data kita di SPSS. Nah, ini ada di sini ada dikatakan bahwa total kita itu 0,893. Nah, begitu pun juga seterusnya. Nah, sedangkan nilai R tabel, bahwa di sini kita bisa lihat bahwa nilai R tabel itu semuanya sama. Nah, nilai R tabel ini dapat ditentukan dari derajat kebebasan yang telah diterapkan. Jadi, nilai R tabel ini semua nilainya sama. Begitupun dengan variabel X2, yaitu ada 0,37. Di variabel Y juga ada 0,7. Setelah itu kita bandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel. Apabila nilai R hitung 0, salah satunya itu ini 0,893 ini lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,74. Hal ini dapat dikatakan valid. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa semua data kita yang kita pakai dari variabel X1, variabel X2, dan variabel Y sudah kita olah menggunakan uji validitas, itu dapat dikatakan valid. Selain itu, kita juga bisa melihat di data SPSS-nya, salah satunya ini. Nih, jika nilai kita kurang dari 0,05 itu dapat dikatakan valid. Begitupun juga seterusnya. Kita bisa menguji antara dua, itu di SPSS juga bisa, kita rekap datanya melalui Excel juga bisa. Sehingga kita bisa lihat bahwa itulah yang kita dapatkan dari uji validitas. Nah, sekarang kita lanjut dengan uji reliabilitas. Di sini saya juga sudah menyelesaikan sebenarnya untuk proses olahan data dengan reliabilitas. Mungkin saya akan mengulang kembali, itu kita bisa masuk ke analyze, nanti kita ada scale. Nah, di scale ini kita ambil reliability analyze. Nah, untuk valid di sini karena sudah, jadi dia tidak terbaca. Nah, jadi untuk reliabilitas sendiri itu tidak pakai total kan. Kalau uji validasi sendiri kan pakai total. Nah, di reliabilitas ini tidak pakai total. Nanti setelah kita isi variabel pernyataannya dari variabel X1, pernyataan 1 sampai 10, kita pindahkan ke item samping. Setelah itu kita tekan OK saja. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan setelah kita asumsikan tadi. Nah, di sini hasil dari variabel X1 yaitu kita dapatkan Cronbach alpanya itu ada 0,19. Nah, untuk reliabilitas sendiri ada yang namanya ditentukan bahwa di sini dikatakan jika nilai alpanya besar dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Nah, sementara jika
apanya besar dari 0,8, ini mensucikan seluruh item reliable. Nah, dapat dikatakan bahwa crossburst alpha untuk variabel x1 itu sangat reliable karena dia besar dari 0,9. Nah, begitupun untuk variabel x2 di sini dapat dikatakan bahwa crossbar apanya itu ada 0,79, berarti ini reliable. Nah, begitupun juga dengan variabel y, masih melakukan dengan cara yang sama, itu ada analyze, nanti ada scale, ada nih di sini ada reliable analysis, nanti kita masukkan variabel y tanpa total, nanti kita pindahkan ke samping ke item, nanti kita tekan oke. Nah, setelah itu kita dapat hasilnya itu ada crossbar apa itu ada 0,293, sehingga dikatakan bahwa data kita pada variabel y dapat sangat reliable. Sehingga untuk reliabilitas pada variabel x1, x2 dan y itu reliable, sehingga untuk uji instrumen di sini untuk pengujian instrumen kita mempunyai uji instrumen yang valid dan reliable. Nanti kita akan ada menghitung skor. Nah, setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita akan menguji menggunakan analisis deskriptif. Nah, di analisis deskriptif ini ada namanya pengujian, ada juga uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi berganda. Jadi untuk menguji menggunakan analisis deskriptif vocab ini, analisis deskriptif ini pada tahap kedua. Nah, analisis deskriptif ini adalah dimana kita menguji setiap variabelnya. Nah, itu setiap variabel tersebut kita menguji berapa orang menjawab 5, berapa orang menjawab 4, berapa orang menjawab 3. Nah, seperti gini, berapa orang setuju, tidak setuju, seperti itu. Nah, jadi untuk menjumlahkan untuk melihat berapa orang yang menjawab 5 hingga menjawab 1 tersebut, kita bisa menggunakan di sini kita bisa menggunakan tabel ini, tabel skor jawaban. Di sini ada nomor, ada item pertanyaan, ada skor 5, skor 4, 3, 2, 1, ini ada Fahrenheit dan ini ada persennya. Nah, sebelum itu kita menjumlahkannya dulu di bawah variabel tersebut. Misalnya gini, kita blok variabel x1 di pernyataan 1, kita lihat apakah berapa orang yang menjawab skornya 5. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk menulis berapa orang yang menjawab skor 5 ini, nanti kita tulis di sini skor 5, nanti ada kita ketik sama dengan. Nah, di sama dengan ini kita ketik countif. Nah, di countif ini nanti ada di mana kita lihat countif. Nah, di countif ini ada range. Nah, range ini nanti kita blok pernyataan responden mana yang mau kita lihat skor jawabannya. Misalkan ada ini variabel x1, nanti kita blok sampai ke bawah. Di sini nanti kita tekan bin titik koma. Nah, kita ketik ingin melihat skor berapa. Nah,
Misalnya kita ingin melihat skornya, skor 5 di sini berarti untuk variabel pernyataan 1 ada 12 yang menjawab variabel 5, ada yang menjawab untuk skor 4 ada 11 orang, ada skor 3 ada 3 orang, di sini skor 2 dan skor 1 ada 1. Jadi kita tetapkan bahwa setiap variabel X1 pernyataan 1 tersebut berjumlah 30 orang. Dan di sini kita jumlahkan bahwa semua untuk pernyataan X1 sampai pernyataan 10 itu bersifat sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang tersebut menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan dan jumlah yang kita dapatkan adalah 30 sesuai dengan responden kita yang kita sebarkan kepada masyarakat berjumlah 30. Sehingga jika kita pindahkan kepada tabel yang sudah kita bikin untuk melihat berapa Fahrenheit serta persennya, kita pindahkan data yang kita bikin tadi ke tabel berikut. Nah, untuk mencari persen ini kita bisa menggunakan sama dengan, yaitu nanti kita ketik C4 per jumlah responden yang kita apakan. Nah, di sini kita kan ada 30 responden, berarti kita bikin C sama dengan C4 per 30 responden, nanti otomatis akan diisikan oleh data-data ini. Nah, di sini ada untuk pernyataan X1 ada Fahrenheit 8 dan persennya 27%. Nah, nanti di sini akan kita bisa otomatis kita akan mengisinya berapa nanti skor hasil yang akan kita dapatkan. Nah, skor aktual yang kita dapatkan sendiri itu ada 872. Nah, skor idealnya itu kan 1000. Berarti setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita lanjut kepada tahap selanjutnya. Itu ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear. Nah, untuk tahap 3 dan 4 ini bisa satu jalan, nanti bisa kita sekali untuk menguji asumsi klasik dan regresi linear. Baiklah, untuk menguji asumsi klasik ini kita memakai hipotesis pada data yang sudah kita sebar. Nah, pada data ini kita hanya menggunakan totalnya saja, yaitu total variabel X1, total variabel X2, dan juga total variabel Y. Nah, di sini kita di sini akan kita lakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Di sini kita ambil data baru di SPSS. Nah, di sini kita nanti di variable view kita masukkan dulu namanya itu X1, X2, kemudian Y. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi nanti nilainya kita copy. Seperti ini nanti. Kita copy juga nilainya dari total variabel X1, total variabel X2, total variabel. Nah, di sini bisa dapat kita lihat. Setelah kita selesai pada tahapan uji asumsi klasik ini, kita lanjut kepada uji hipotesis. Nah, di sini karena saya sudah membuat tentang uji hipotesis tersebut, jadi saya jelaskan di sini cara bagaimana kita bisa menguji hipotesis tersebut. Nah, kita masuk pada analyze. Habis itu kita masuk kepada regression. Kita masuk pada linear. Nah, di linear ini sebenarnya ini di variabelnya kita taruh pada dependent. Nah, sedangkan untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan kepada independent. Nanti akan muncul hasilnya seperti
berarti oke, kita buka dulu. Ini karena semuanya data tersebut dari tahap 4 saya sudah pindahkan semua jadi ini. Nanti timbul regression, dimana di sini ada dependent variable y, setelah kita sudah memasukkan data kita, yaitu dari mana nih, regression ini kita bisa lihat di sini. Nah, setelah kita selesai melakukan regression, jadi kita akan menginterpretasikan kepada uji asumsi klasik tadi, dimana di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas data, ada uji multikolinearitas, yang mana uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Nah, untuk multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi. Nah, yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas, yang mana untuk mengetahui bahwa ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, yaitu ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, karena saya pindahkan kepada Word. Nah, di sini terdapat uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas data. Bisa kita lihat pada tabel grafik ini. Kalau titik-titik pada grafik tersebut mengikuti garis diagonal seperti yang telah dibuatkan pada gambar tersebut, bahwa hal ini berarti kita sebut normal. Nah, kalau histogram berbentuk lonceng berarti juga normal. Oke. Nah, di sini data tersebut dapat dikatakan, nah, kita melihat dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, data ini dapat dikatakan normal apabila nilai asimpek 2 tail ini di atas 0,5. Nah, jika di atas 0,05 berarti data kita tersebut valid atau signifikan. Nah, kalau dilihat dari nilai asimpek ini adalah 0,2, maka dapat dikatakan data tersebut sudah berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita akan lanjut kepada uji multikolinearitas. Nah, kita lihat nilai V, I, F, dan nilai tolerance di sini. Bahwa dapat kita lihat di sini, kalau nilai tolerance di atas 0,1 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada variabel X1 dan X2 tidak terjadi multikolinearitas karena nilainya tersebut berada di atas 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya pada uji heterokedasitas ini, bahwa jika titik-titik ini menyebar tidak beraturan antara sumbu X dan sumbu Y, maka ini tidak terjadi heterosiditas. Nah, sini dapat kita lihat bahwa hasil dari uji heterokedasitas ini tidak terjadi, tidak beraturan antara sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita masuk kepada analisis data, yaitu uji F dan uji T. Nah, di sini kita bisa mengambil gambar di ANOVA untuk menguji uji F. Nah, dependent variabelnya Y, prediktor konstansinya X1 dan X2. Perlu diketahui bahwa untuk variabel X1 dan X2 ini sama berpengaruh, artinya nilainya sama. Nah,
Artinya untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y ini secara bersama-sama. Untuk mengetahuinya tersebut, bahwa uji hipotesis kita dapat lihat dari signya nih di sini 0,01. Jika di bawah 0,05 artinya ada pengaruh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini untuk uji F kita berada nilai signya pada 0,001, artinya di bawah 0,05, artinya ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Sedangkan untuk uji T, di sini X1 di nilai X1-nya, nilai variabel X1 signya berada di bawah 0,05, berarti ada pengaruh. Nah, sedangkan di sini juga ada nih bahwa dapat kita lihat bahwa variabel X1 kita berpengaruh karena nilainya 0,01, yaitu di bawah dari 0,05. Nah, selanjutnya itu ada X2, nilai signya ada 0,01, berarti di atas 0,05, berarti tidak berpengaruh karena di sini nilai X variabel 2 kita yaitu 0,0137, tidak berada di atas 0,05, berarti artinya tidak berpengaruh. Baiklah. Dan selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Nah, di sini ada, dapat kita lihat bersama. Nah, untuk koefisien determinasi ini kita bisa lihat nilainya pada R-square dan adjusted R-square. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R-square kita dengan nilai 0,425, sedangkan adjusted R-square kita nilainya 0,382. Artinya R-square kita ada 0,45 atau 40%. Artinya nilai X2 dan X1 kita berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga itulah hasil yang kita dapatkan pada pengolahan data kita pada bab 4 skripsi tentang penelitian kuantitatif bersifat asosiatif dan regresi linear berganda, yaitu dimana kita tadi sudah menerangkan ada 4 tahapan. Mudah-mudahan dengan 4 tahapan ini kita bisa melakukan penelitian skripsi kita pada bab 4 tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan bisa dapat dimengerti sehingga mudah memahaminya. Nah, mohon maaf jika di sini masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan. Di sini saya juga masih belajar dan kita juga masih sama-sama belajar. Mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.